Sahabatku mencoba masuk ke rumah tanggaku. Takkan ku biarkan suamiku tergoda olehnya. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku dan Mas Ari saling mengenal sejak kami masih duduk di bangku kuliah. Sejak awal, aku sudah merasa ada yang istimewa dalam hubungan kami. Mas Ari adalah tipe pria yang sabar dan perhatian. Selalu tahu cara membuatku merasa nyaman. Setiap kali ada masalah, dia selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi dengan penuh kebijaksanaan. Begitu juga denganku, aku selalu mendukung setiap impian dan tujuan hidupnya. Kami selalu percaya bahwa kami adalah pasangan yang sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman. Meskipun hidup kami sederhana, aku merasa sangat bahagia. Setiap pagi, Mas Ari akan menyiapkan sarapan untukku sebelum berangkat kerja, sementara aku akan membersihkan rumah dan mempersiapkan segala kebutuhan. Malam harinya, kami menghabiskan waktu bersama, menonton film atau hanya berbincang tentang hari kami. Kehidupan kami terlihat sempurna, meskipun kami tahu kami harus terus bekerja keras untuk meraih impian-impian kami. Di sisi lain, ada Tasya, sahabatku yang sudah lama aku kenal. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dari mulai masa-masa kuliah yang penuh tantangan, hingga saat-saat suka duka di kehidupan dewasa. Tasya adalah tipe sahabat yang selalu ada saat dibutuhkan, penuh energi dan selalu siap memberi dukungan. Kami berbagi banyak cerita, mulai dari hal-hal kecil hingga masalah-masalah besar dalam hidup kami. Tasya selalu bisa membuatku tertawa, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Tasya sudah sering bertemu dengan Mas Ari, dan kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Mas Ari selalu nyaman dengan keberadaan Tasya. Begitu juga Tasya yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Aku merasa semuanya berjalan begitu lancar, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami bertiga seolah membentuk sebuah keluarga kecil yang bahagia, dengan Mas Ari yang menjadi pusat perhatian dan kasih sayang di antara kami. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perasaan yang mulai mengusik pikiranku. Aku mulai merasakan ada perubahan kecil dalam sikap Tasya. Aku tidak tahu persis kapan semuanya mulai berubah, tetapi aku merasa ada yang berbeda dengan Tasya belakangan ini. Dulu, kami selalu berbagi segala hal, tetapi sekarang dia tampak lebih tertutup, bahkan dalam obrolan ringan sekalipun. Pesan-pesan kami yang dulunya selalu cepat dibalas, kini mulai terasa lebih jarang dan terlambat. Meski begitu, yang paling mengganggu pikiranku adalah sikapnya terhadap Mas Ari. Tasya yang dulu tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Mas Ari, kini justru terlihat lebih sering menghubunginya. Awalnya, aku mencoba untuk tidak berpikir negatif. Mungkin dia hanya ingin berbicara atau bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, atau mungkin hanya ingin bertanya kabar. Tapi semakin lama, semakin banyak pesan-pesan yang masuk antara mereka berdua, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mencoba bersikap tenang, berharap bahwa perasaanku hanyalah cemburu biasa. Tapi entah mengapa, semakin hari aku semakin merasa terasingkan. Mas Ari yang dulunya selalu menjaga jarak dengan Tasya, mulai membalas pesan-pesan itu dengan cepat, bahkan terkadang mereka mengobrol di luar jam kerja. Aku melihatnya dari jauh, dan meskipun Mas Ari selalu tersenyum dan terlihat santai, ada sesuatu yang mengganjal di hati ini. Suatu ketika, aku berada di ruang tamu saat Mas Ari menerima telepon dari Tasya. Awalnya, aku tidak berpikir apa-apa, karena dia memang sering berbicara dengan teman-temannya. Namun, ketika aku mendengar percakapan mereka, rasanya ada yang aneh. Mas Ari terdengar lebih hangat, lebih akrab daripada biasanya. Mereka tertawa bersama, dan aku bisa mendengar jelas bahwa ada candaan ringan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu membuat perasaanku semakin kacau. Aku tidak pernah merasa terancam oleh keberadaan Tasya sebelumnya. Tetapi saat itu, aku merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Aku mencoba untuk mengabaikannya,
mencoba berpikir bahwa itu hanya bagian dari kehidupan yang biasa, bahwa pertemanan antara Mas Ari dan Tasya adalah hal yang wajar. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin aku merasa ada yang aneh. Aku bahkan mulai berpikir tentang kemungkinan terburuk. Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka? Aku merasa takut jika aku tidak bisa mempercayai perasaanku sendiri, tapi di sisi lain, aku merasa bahwa ada sesuatu yang aku harus tahu. Aku tahu, seharusnya aku bisa berbicara langsung dengan Mas Ari tentang ini, menanyakan apakah ada yang salah dengan hubungan mereka. Tetapi, aku merasa ragu. Apa aku hanya terlalu cemburu? Apa jika aku bertanya, itu hanya akan membuat semuanya lebih buruk? Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku harus mencari tahu kebenarannya. Perasaan ini tidak bisa lagi aku pendam. Malam itu, setelah pulang kerja, aku merasa ada yang berbeda. Seperti biasa, Mas Ari sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Aku merasa ada yang mengganjal dalam diri ini, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Ketika aku memasuki ruang tamu, Mas Ari terlihat sibuk dengan layar ponselnya, seolah-olah dia sedang fokus pada sesuatu yang penting. Aku tidak langsung berbicara, hanya berdiri di pintu sejenak, mencoba untuk melihat apakah ada yang aneh. Aku bisa melihat nama Tasya muncul di layar ponsel Mas Ari, dan detik itu juga, hatiku berdebar kencang. Ada rasa cemas yang tak tertahankan di dada. Aku merasa tidak nyaman melihat mereka terus berkomunikasi seperti ini, padahal seharusnya kami sedang bersama. Rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami, dan Tasya entah kenapa selalu menjadi penghalang itu. Aku memutuskan untuk duduk di sebelah Mas Ari, mencoba bersikap santai meskipun perasaan curiga semakin membesar. "Kamu masih sibuk, Mas?" tanyaku, berusaha untuk tidak terdengar terlalu cemas. Mas Ari mengangkat pandangannya dan tersenyum lembut. "Oh, enggak kok, cuma cek beberapa hal." "Kamu capek, sayang?" katanya, seolah tidak ada yang salah. Aku ingin sekali bertanya lebih banyak, tetapi aku menahan diri. Mas Ari tidak pernah sebelumnya berperilaku seperti ini, seolah dunia kami berdua sudah cukup. Dia dan Tasya terus berbicara dengan santai, seolah-olah mereka berdua sudah memiliki dunia mereka sendiri, tanpa aku di dalamnya. Sakit rasanya, melihat kedekatan mereka yang dulu tidak ada, tapi kini berkembang begitu cepat. Beberapa kali aku mencoba berbicara dengan Mas Ari tentang Tasya, tetapi dia selalu beralasan bahwa itu hanya masalah biasa, sekadar obrolan teman. Namun, seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Setiap kali Mas Ari menerima pesan atau telepon dari Tasya, aku merasa seperti ada yang hilang dalam hubungan kami. Perasaan cemas ini semakin membesar, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pernah suatu malam, aku kembali ke rumah lebih awal dan melihat Mas Ari sedang duduk di meja makan, tersenyum kecil sambil membaca pesan di ponselnya. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada getaran dalam diriku yang menyuruhku untuk melihat lebih dekat. Aku beranjak mendekat dengan hati-hati, mencoba untuk tidak menimbulkan suara. Pesan-pesan itu berisi percakapan ringan. Memang, tapi aku tahu bahwa kata-kata itu lebih dari sekadar obrolan biasa. "Mas Ari, kamu pasti merasa tertekan, ya? Kalau ada masalah, cerita saja sama aku," tulis Tasya. Aku merasa seperti disambar petir. Mas Ari membalas, "Aku baik-baik saja, kok. Terima kasih sudah perhatian." Aku bisa merasakan kehangatan dalam balasan Mas Ari, yang tidak pernah ia tunjukkan ketika berbicara denganku. Itu bukan hanya sekadar perhatian, itu lebih dari itu. Perasaan hatiku hancur saat itu juga. Aku berusaha tenang, menahan diri agar tidak meledak. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur lebih awal, mencoba memberi waktu bagi diriku untuk berpikir jernih. Tetapi saat aku terbaring di tempat tidur, aku tidak bisa menenangkan pikiranku. Semua pertanyaan tentang hubungan mereka mulai menyeruak dalam pikiran. Apakah aku hanya cemburu?
Ataukah perasaanku benar-benar mencerminkan kenyataan yang sedang terjadi? Aku merasa semakin terpojok oleh perasaan curiga yang tak bisa lagi aku sembunyikan. Jika aku terus mengabaikannya, mungkin aku akan kehilangan semuanya. Tetapi jika aku menghadapinya, aku takut kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Aku bingung dan bimbang, terjebak di antara rasa cinta yang mendalam kepada Mas Ari dan ketakutanku terhadap apa yang mungkin akan aku temui. Hari itu aku merasa terombang-ambing, antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin memuncak. Pagi itu, aku merasa lebih cemas dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menggantung di atas kepalaku. Semua yang aku rasakan semakin menjadi-jadi, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap perasaan ini. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa semua itu hanya imajinasi dan perasaan cemburu, tetapi di sisi lain, ada suara dalam diriku yang terus mendesak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku pulang kerja pada sore hari, aku mendapati Mas Ari sedang duduk di sofa, seperti biasa, menikmati waktu santainya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, dia tidak melihat ke arahku saat aku masuk. Itu sedikit aneh, mengingat kami biasanya saling menyapa begitu aku masuk rumah. Aku mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak, berusaha bersikap normal, tetapi perasaan di dalam diriku semakin menggelora. Aku menatap ponsel Mas Ari yang terletak di meja samping sofa. Dalam sekejap, pandanganku tertuju pada layar ponsel yang menyala, menampilkan sebuah pesan dari Tasya. Aku tahu ini salah, tetapi entah kenapa aku merasa tidak bisa menahan diri. Perasaan penasaran itu mengalahkan segalanya. Dengan hati yang berdebar-debar, aku mendekat, mengamati pesan yang masuk. Aku harap kamu baik-baik saja, Mas Ari. Jangan terlalu keras bekerja, aku khawatir kalau kamu terus-terusan begini, tulis Tasya dalam pesan itu. Aku bisa merasakan denyut jantungku berdetak semakin kencang. Kata-katanya, cara dia berbicara, sangat berbeda dari sekadar pertemanan biasa. Ada kehangatan yang jelas terasa, lebih dari sekadar peduli teman biasa. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai mengalir begitu saja. Aku memegang ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Setiap kata yang aku baca membuat rasa sakit semakin dalam. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku merasa terkhianati oleh Mas Ari, oleh Tasya, dan mungkin juga oleh diriku sendiri yang sudah lama menutup mata terhadap semua tanda-tanda yang ada. Seketika, aku merasa seperti kehilangan semuanya. Bagaimana bisa sahabatku sendiri, yang selama ini aku anggap sebagai orang yang selalu ada untukku, bisa melakukan ini? Dan Mas Ari, suamiku, kenapa dia membiarkan Tasya berbicara seperti itu? Tidakkah dia melihat betapa aku terluka? Mengapa dia membiarkan dirinya begitu akrab dengan Tasya? Bahkan sampai pada titik ini, air mataku semakin deras, tetapi aku berusaha menahan isakan tangisku agar Mas Ari tidak melihat. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini, meskipun rasanya terlalu berat untuk diterima. Aku meletakkan ponsel itu kembali di meja dengan perasaan yang kacau. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku pergi ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Aku tidak ingin Mas Ari melihat bagaimana aku berantakan sekarang. Dalam keheningan kamar, aku duduk di ujung tempat tidur, mencoba untuk menenangkan diriku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus langsung menghadapinya? Tapi, bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku hanya terlalu cemburu? Namun, meskipun aku mencoba menenangkan diriku, hatiku tahu bahwa aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi antara mereka. Sementara itu, Mas Ari tetap berada di ruang tamu, tidak tahu apa yang baru saja aku temukan. Aku bisa merasakannya, ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Bahkan dalam keheningan, aku tahu kami berdua tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perasaan ini, yang tiba-tiba hadir dalam hidupku, tak bisa lagi diabaikan. Aku harus mencari tahu kebenaran ini,
Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang lebih buruk dari yang aku bayangkan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang masih berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terungkap yang mengganggu pikiranku. Aku merasa begitu hancur dan bingung, berperang antara rasa sakit dan kebutuhan untuk mencari kejelasan. Semalam, perasaan cemas dan curiga itu seakan semakin menebal, dan aku tahu aku tidak bisa lagi menunda untuk menghadapinya. Rasanya seperti ada batu besar di dadaku, dan aku tahu, jika aku tidak berbicara dengan Mas Ari sekarang, itu akan terus menggerogoti hatiku. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau menghindar. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku masuk ruang tamu, Mas Ari sedang duduk di sofa, menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang diputar. Aku bisa melihat dia tampak lelah, mungkin juga tertekan, meskipun dia berusaha terlihat santai. Ada ketegangan di udara, dan aku bisa merasakannya. "Mas, kita perlu bicara." Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku rasakan. Tapi di dalam hatiku, perasaan takut dan cemas bercampur aduk. Mas Ari menoleh ke arahku, dan aku bisa melihat keheranan di wajahnya. "Ada apa, sayang?" tanyanya, suaranya terdengar lembut, seolah tidak ada yang salah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum berbicara lebih lanjut. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. "Mas, aku sudah tahu tentang pesan-pesan yang kamu terima dari Tasya. Aku melihat semuanya, dan itu lebih dari sekadar pertemanan, Mas." Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tegar. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah Mas Ari, dari yang awalnya tenang menjadi kebingungan. "Apa yang terjadi, Mas? Kenapa kamu membiarkan ini semua terjadi?" Mas Ari terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Aku bisa melihat keraguan di matanya, dan itu membuat hatiku semakin hancur. Dia menghela napas panjang, lalu akhirnya berbicara, "Gita, aku tidak tahu apa yang kamu baca atau apa yang kamu pikirkan. Tasya itu hanya teman, aku tidak punya perasaan lebih padanya. Kamu salah paham." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perasaanku lebih dalam. Dia tidak mengakui apa yang terjadi, bahkan berusaha membantah semuanya. Aku merasa sangat bingung. Apakah aku benar-benar salah paham? Tapi bagaimana dengan pesan-pesan itu? Bagaimana dengan sikapnya yang tiba-tiba begitu akrab dengan Mas Ari? Apakah semuanya hanya kebetulan? "Mas, aku tidak bodoh." Aku berkata dengan suara yang lebih keras, meskipun hati ini rasanya seperti hancur. "Aku melihat bagaimana kamu berinteraksi dengannya. Bagaimana kalian saling berbicara seolah-olah tidak ada yang salah. Ini bukan hanya soal cemburu, Mas. Aku merasa dihianati." Mas Ari terdiam, seolah tidak tahu bagaimana menjawab. Aku bisa melihat ada kebingungan dalam tatapannya, tapi juga ada penolakan. "Gita, kamu terlalu cemburu. Tasya itu teman biasa, aku nggak ada apa-apa dengan dia. Kenapa kamu harus berpikir buruk?" Jawabnya dengan nada yang lebih tinggi, seolah-olah dia berusaha meyakinkan diriku bahwa aku salah. Aku merasa semakin kesal. Rasa sakit ini semakin mendalam, dan aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. "Tapi kenapa kamu tidak menghentikan semuanya, Mas? Kenapa kamu tidak bilang kalau dia sudah melangkah terlalu jauh? Kenapa kamu membiarkan dia berbicara seperti itu padamu?" Aku hampir menangis, tapi aku berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Mas Ari mengalihkan pandangannya, sepertinya tidak bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Dia tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan, dan aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku merasa sangat kesal. "Aku nggak tahu kenapa kamu seperti ini. Kamu malah merusak hubungan kita dengan cemburu yang berlebihan," katanya dengan suara yang lebih dingin. Aku merasa benar-benar terpojok.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menyayat hatiku lebih dalam. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua perasaanku, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Di sisi lain, aku merasa seperti ada tembok besar yang dibangun di antara kami, tembok yang tak bisa lagi kami hancurkan hanya dengan kata-kata. Dengan hati yang hancur, aku mengalihkan pandangan. Aku merasa begitu sendirian. Mungkin aku memang terlalu cemburu, atau mungkin aku hanya tidak bisa lagi mempercayai Mas Ari. Tapi yang jelas, aku merasa bahwa sesuatu telah berubah, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan penjelasan kosong. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diriku. Mas Ari akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku butuh waktu, Gita. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, katanya dengan nada lelah. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun aku merasa seperti dihantam badai. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku tetap berdiri di sana, terdiam, merasakan perasaan hancur yang semakin dalam. Aku tahu, setelah percakapan ini, tidak ada yang akan sama lagi. Hubungan kami tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan aku harus menerima kenyataan itu, meskipun rasanya terlalu pahit untuk ditelan. Keesokan harinya, aku merasa kebingungan melanda diriku. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya, berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang berputar-putar. Mas Ari, suamiku, sudah pergi kerja, dan aku masih teringat dengan jelas setiap kata yang keluar dari mulutnya kemarin. Kamu terlalu cemburu. Tasya itu hanya teman. Kata-kata itu berulang kali terngiang di telingaku, dan setiap kali aku mengingatnya, semakin terasa bahwa ada jarak yang tak terhingga antara kami. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan seseorang yang tidak mengenal diriku. Bukan hanya dia yang menyangkal apa yang terjadi, tetapi dia juga tampak tidak bisa memahami betapa besar rasa sakit yang aku rasakan. Aku ingin percaya bahwa dia masih mencintaiku, tetapi sepertinya aku mulai kehilangan pegangan dalam hubungan ini. Setelah Mas Ari pergi bekerja, aku memutuskan untuk menulis di jurnalku, mencoba mengungkapkan semua perasaanku yang tak terkatakan. Aku menulis tentang betapa hancurnya hatiku, tentang betapa cemasnya aku terhadap hubungan kami, dan tentang betapa sakitnya melihat dia membela Tasya. Di satu sisi, aku tahu aku harus terus berjuang, tetapi di sisi lain, aku merasa seolah-olah aku sudah berada di ujung jalan. Mungkin aku sudah terlalu banyak berpikir, atau mungkin memang sudah saatnya aku menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa bertahan. Malam itu, ketika Mas Ari kembali, aku duduk menunggu di ruang tamu dengan hati yang berat. Aku tahu kami harus bicara lagi, tetapi aku tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu. Begitu dia masuk rumah, dia hanya memberi salam singkat dan duduk di meja makan tanpa memandangku. Itu sudah cukup memberitahuku bahwa dia enggan membicarakan apa yang terjadi. Aku merasa semakin terpojok. Perasaan tidak nyaman itu semakin menguasai diriku. Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku tahu aku harus berbicara lagi, meskipun aku sudah merasa sangat lelah dengan semua ini. Mas, kita harus bicara. Tentang kemarin, kataku pelan, mencoba untuk tetap tenang. Mas Ari mengangkat wajahnya dan menatapku sejenak, seolah mempertimbangkan apakah dia benar-benar ingin melanjutkan percakapan ini. Gita, aku sudah bilang kemarin, kan? Aku nggak tahu apa yang kamu baca, tapi aku nggak ada apa-apa dengan Tasya. Jawabnya, suara mulai terdengar sedikit kesal. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Aku nggak pernah berbohong padamu. Aku merasa semakin frustasi. Mas Ari terus menepis setiap tuduhan yang aku ajukan. Aku bisa melihat jelas bahwa dia tidak mau menerima kenyataan. Atau mungkin lebih tepatnya, dia tidak mau mengakuinya. Mas, aku menemukan pesan-pesan itu, dan itu lebih dari sekadar pertemanan biasa. Kamu bilang gak ada apa-apa, tapi kenapa kamu gak bilang kalau itu sudah keterlaluan? Tanyaku, suara mulai bergetar, meskipun aku berusaha menahan air mata. Dia menarik napas panjang,
lalu memandangku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Gita, kamu cuma berpikir buruk. Kamu nggak bisa begitu saja menganggap semuanya salah tanpa bukti yang jelas. Tasya itu teman, aku nggak ingin kamu berpikir aneh tentang dia. Jawabannya terdengar semakin defensif, dan itu membuat perasaanku semakin kacau. Mas Ari tampak tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap perasaanku. Aku merasa seperti ada tembok yang besar antara kami. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, dia selalu berusaha menyangkalnya, seolah-olah perasaan dan pikiranku itu tidak berarti. Aku tahu dia tidak berniat menyakitiku, tapi entah mengapa dia merasa sulit untuk memahami rasa sakit yang aku rasakan. Dia tidak pernah menunjukkan penyesalan, tidak ada usaha untuk meyakinkanku bahwa dia berkomitmen pada hubungan kami. Mas, bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku cemburu tanpa alasan? Tanyaku, meskipun aku tahu bahwa jawabannya tidak akan mengubah apapun. Tapi kenapa aku merasa terabaikan? Kenapa kamu membiarkan semua ini terus berlangsung? Aku menatapnya, berharap ada jawaban yang membuat aku merasa lebih tenang, meskipun aku tahu aku tidak akan mendapatkannya. Mas Ari menunduk, sepertinya berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku nggak bisa terus-terusan menjelaskan semuanya, Gita. Kamu nggak bisa begitu saja terus mencurigai aku tanpa alasan yang jelas. Jawabnya, nada suaranya mulai kehilangan ketenangan. Aku merasa seperti dia semakin menjauh, semakin enggan menerima perasaan dan kecurigaanku. Aku menundukkan kepala, merasa tak ada lagi yang bisa aku katakan. Mas Ari masih berdiri dengan ekspresi bingung, namun aku tahu dia tidak akan mengubah sikapnya. Aku merasa sangat lelah. Lelah dengan semua kebingungan ini, lelah dengan penyangkalan, dan lelah dengan perasaan yang terus-menerus terpendam. Aku nggak tahu lagi, Mas, aku berkata pelan, hampir berbisik. Aku merasa terjebak dalam kebingungan ini. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kata-kataku tersendat, dan air mata yang aku tahan akhirnya jatuh juga. Aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Perasaan terabaikan, disakiti, dan bingung melanda diriku. Aku ingin berteriak, tapi aku hanya bisa menangis dalam keheningan. Mas Ari melihatku dengan tatapan kosong, sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbalik dan pergi ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Aku hanya bisa duduk terdiam di ruang tamu, merasa seolah-olah hubungan ini sudah berada di ambang kehancuran. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran setan, di mana setiap perbincangan dengan Mas Ari hanya mengarah pada kebingungan dan kesedihan. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, aku hanya mendapatkan penolakan dan kebingungannya. Tidak ada penyesalan di wajahnya, tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan kami. Rasanya seperti aku sedang berbicara dengan tembok, berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin merasa tersesat dalam kebingunganku. Tasya masih muncul dalam pikiran setiap kali aku melihat Mas Ari. Meskipun dia tidak lagi terlalu sering menghubungi Mas Ari seperti sebelumnya, bayangan hubungan mereka tetap menghantui. Aku masih melihat bagaimana mereka berinteraksi, dan itu selalu meninggalkan rasa cemas yang tak bisa aku hindari. Meskipun Mas Ari terus meyakinkan aku bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar persahabatan biasa. Setiap kali aku melihat Mas Ari, aku merasakan ketidakpastian yang mendalam. Dia seolah tidak peduli dengan perasaanku. Kami masih berbicara, tetapi percakapan kami terasa kosong. Tidak ada lagi kedekatan seperti dulu, tidak ada lagi kehangatan yang membuat aku merasa dicintai. Mas Ari semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, bekerja lembur atau pergi keluar bersama teman-temannya.
Aku merasa semakin terisolasi, seolah-olah aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Rasa kesepian itu semakin menggerogoti hatiku. Aku mencoba untuk tetap sibuk, melakukan kegiatan yang bisa mengalihkan perhatianku. Aku pergi ke gym, menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan bahkan mencoba fokus pada pekerjaan. Tetapi setiap kali aku berada di rumah, rasa kosong itu datang kembali. Aku merasa seperti berada di tengah rumah yang penuh dengan kenangan indah. Tetapi semua itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Semua yang dulu terasa begitu nyata kini, hanya menjadi bayangan yang memudar. Suatu malam, ketika Mas Ari kembali larut malam dari bekerja, aku merasa seakan tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Dia masuk rumah dengan wajah yang lelah, tanpa ada senyuman, hanya ekspresi kosong yang semakin aku kenali. Aku merasa tidak ada lagi yang tersisa di antara kami. Meski aku ingin berbicara, meskipun aku ingin mengungkapkan semua perasaanku, aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan jika aku menangis, dia tetap tidak akan mengerti. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Hujan turun dengan deras, dan aku merasa hujan itu seolah mencerminkan perasaanku. Semakin lama semakin lebat, semakin sulit untuk melihat jalan keluar. Aku merasa terkubur dalam perasaan kecewa dan kesedihan yang semakin mendalam. Aku mencintai Mas Ari, itu tidak bisa aku pungkiri, tetapi aku juga merasa seperti aku telah kehilangan dirinya. Aku merasa seperti seorang asing di dalam rumahku sendiri. Seorang istri yang kehilangan suaminya meskipun dia masih ada di depanku. Aku memejamkan mata, berusaha mengingat kembali hari-hari indah yang pernah kami lewati bersama. Tetapi kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Aku merasa terjebak dalam kenyataan yang keras. Kenyataan yang tak pernah kubayangkan akan menghancurkan segalanya. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase yang sementara, bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi semakin aku berharap, semakin aku merasa tak berdaya. Mas Ari semakin jauh, dan aku semakin terperosok dalam kesepian yang mendalam. Aku tahu aku harus memutuskan sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah aku harus terus berjuang, atau apakah aku harus menyerah dan menerima kenyataan bahwa hubungan ini tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu? Apakah aku harus tetap mempertahankan pernikahan ini meskipun aku merasa begitu terluka? Ataukah aku harus melepaskannya untuk menyelamatkan diriku sendiri? Rasa cemas itu semakin menguasai pikiranku. Setiap hari, aku merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, takut akan jatuh ke dalam kehancuran yang lebih dalam. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempertahankan harapan untuk kami berdua, atau apakah aku hanya membuang-buang waktu dan tenaga untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Malam itu, setelah Mas Ari pergi tidur, aku tetap terjaga, berbaring di sampingnya dalam keheningan yang mencekam. Aku mendengarkan detak jam dinding yang terdengar begitu keras, seolah-olah waktu itu sendiri menunggu keputusan besar yang harus aku buat. Aku merasa sangat terisolasi, seperti berada di ruang yang penuh dengan suara-suara tanpa bentuk, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus membuat keputusan. Aku hanya berharap, saat itu datang, aku bisa memiliki kekuatan untuk memilih apa yang terbaik untuk diriku sendiri, tanpa terjebak dalam kebingungannya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidurku terasa tidak nyenyak, seolah setiap detik malam kemarin adalah siksaan bagi hati dan pikiranku. Masih terngiang dalam benakku percakapan kami semalam, percakapan yang semakin memupuskan harapan akan adanya kedamaian dalam rumah ini. Aku tahu aku tak bisa terus berlarut-larut dalam kebingunganku. Sudah saatnya aku mengungkapkan segalanya, meskipun itu bisa mengubah segalanya. Mas Ari duduk di sofa, memeriksa ponselnya, sementara aku berdiri di dekat meja makan, mencoba mengatur napas. Hati aku berdegup kencang. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Tapi aku tidak bisa menunda lagi.
Dengan langkah pasti, aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menemukan kekuatan di matanya. Dia melirikku sejenak, lalu kembali menatap layar ponselnya, seolah tak peduli. "Mas," aku memulai dengan suara yang sedikit gemetar. "Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku harus jujur sama kamu tentang perasaanku." Mas Ari mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Aku bisa merasakan ketidakpedulian di balik sikapnya yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini adalah saat yang sangat berat, tetapi aku tidak bisa mundur. Aku merasa dikhianati, Mas. Setiap kali aku melihat kamu berbicara dengan Tasya, aku merasa seperti aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Aku merasa terabaikan dan tidak dihargai. Dia menatapku, ekspresinya tetap datar. Tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran. Hanya kebingungan. "Gita, apa sih? Kamu berlebihan banget." Jawabnya, masih dengan nada yang sama, seolah tak mengerti apa yang aku rasakan. "Kenapa kamu nggak bisa percaya kalau semuanya itu cuma masalah kecil?" Aku merasa hatiku semakin berat, semakin banyak air mata yang tertahan di mataku. "Mas, aku bukan cemburu biasa. Ini bukan soal rasa tidak percaya. Ini soal perasaan yang aku rasa setiap kali kamu membela Tasya dan mengabaikan perasaanku. Ini soal rasa sakit yang aku pendam setiap kali kamu lebih memikirkan dia daripada aku. Apa kamu nggak merasa itu salah?" Kata-kataku menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi Mas Ari mulai berubah. Wajahnya tampak mulai ragu, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. "Gita, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi," katanya, suaranya mulai terdengar lelah. "Kamu selalu merasa ada yang salah, tapi aku nggak pernah ngelakuin apa-apa." Aku merasa tubuhku semakin lemah mendengar kata-kata itu. "Tapi kenapa kamu nggak pernah berusaha melihat dari sisi aku? Kamu nggak pernah merasa kalau aku terluka? Kenapa aku harus selalu berjuang sendirian untuk hubungan kita? Kenapa kamu nggak bisa melihat betapa besar pengorbanan aku untuk mempertahankan kita?" Mas Ari menunduk, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai merasa sedikit harapan. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Gita," katanya pelan. "Tapi aku nggak tahu bagaimana caranya supaya kamu percaya lagi." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Mas, aku bukan hanya ingin percaya lagi. Aku ingin kita berdua sama-sama bekerja untuk hubungan ini. Aku ingin kita kembali menjadi pasangan yang saling mendukung, bukan hanya orang yang saling menghindar atau saling menyalahkan." Ada keheningan yang panjang setelah itu. Aku bisa merasakan beban yang kami bawa bersama-sama, beban yang mulai terasa sangat berat. Tapi aku tahu ini adalah langkah pertama yang harus kami ambil, jika kami ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kecurigaan dan rasa sakit yang tak kunjung reda. Akhirnya, Mas Ari memandangku dengan tatapan yang berbeda. Dia tampak lebih lembut. "Aku akan berusaha, Gita. Aku janji," jawabnya, suara terdengar lebih penuh penyesalan. "Aku nggak mau kehilangan kamu." Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena aku merasa lega, tetapi karena aku merasa sedikit harapan muncul kembali. Kami masih jauh dari selesai, tetapi setidaknya, sekarang kami bisa mulai berbicara tentang perasaan kami dengan lebih jujur. Aku tahu masih banyak yang harus diperbaiki, dan perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Tetapi setidaknya kami tidak lagi terjebak dalam kebisuan dan penyangkalan. "Makasih, Mas," aku berkata dengan suara pelan. "Aku harap kita bisa lebih kuat bersama. Aku nggak ingin kita berdua terus terjebak dalam kesedihan ini." Kami duduk dalam keheningan, tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Ada sedikit kelegaan yang datang,
Meskipun aku tahu itu baru permulaan. Kami masih harus berjuang. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan yang bisa kembali tumbuh. Keesokan harinya, meskipun Mas Ari sudah mengungkapkan penyesalan dan berjanji untuk memperbaiki sikapnya, perasaan tidak tenang tetap mengganggu hatiku. Aku tahu itu bukan akhir dari masalah kami, hanya permulaan dari perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Tetapi harapanku kembali pudar ketika aku melihat sikap Mas Ari yang tampak berbeda. Seolah-olah meskipun dia mengatakan ingin memperbaiki semuanya, ada yang tidak jujur di dalam kata-katanya. Ada jarak yang semakin lebar antara kami, dan aku merasa semakin terasingkan. Aku berusaha menjalani hari-hari dengan sebaik mungkin, mencoba memberi ruang untuk perubahan, meskipun jiwaku terus bertanya-tanya apakah ini benar-benar bisa diperbaiki. Hari itu, setelah makan malam, aku melihat ponsel Mas Ari tergeletak di meja, dan aku tidak bisa mengelak dari dorongan untuk memeriksa isi pesan yang baru masuk. Sekali lagi, perasaan curiga itu datang begitu saja, meskipun aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak terlalu banyak menebak-nebak. Dengan hati yang berdebar, aku membuka pesan-pesan tersebut. Tidak lama kemudian, aku menemukan nama Tasya yang muncul di salah satu percakapan yang baru masuk. Aku membaca dengan cermat setiap kata yang tertulis, dan rasa kecewa itu kembali muncul. Mas Ari masih berbicara dengannya dengan cara yang akrab, seolah tidak ada yang berubah. Di salah satu pesan, Mas Ari menulis, "Aku tahu kamu khawatir, Tas, tapi aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah peduli." Melihat pesan itu, hatiku seperti dihancurkan lagi. Aku merasa dihina, seperti aku hanya dianggap sebagai istri yang tidak penting. Aku tahu Tasya masih berusaha mendekatinya, meskipun aku sudah jelas-jelas menolaknya. Aku merasa seperti satu-satunya orang yang tidak dimengerti dalam rumah ini. Semua upaya yang aku lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini tampaknya sia-sia. Aku menutup ponsel itu dengan tangan yang gemetar, merasakan perasaan marah yang mulai menguasai diri. Aku tidak bisa menahan lagi. Ini bukan sekadar masalah kepercayaan, ini adalah penghinaan yang tak bisa aku terima. Aku merasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, aku mencintai Mas Ari, tapi di sisi lain, aku merasa semakin terabaikan. Aku harus melawan perasaan ini. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dengan perasaan penuh amarah, aku pergi ke ruang tamu dan duduk di dekat Mas Ari yang sedang menonton televisi. Wajahnya tampak tenang, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam diriku. Aku tahu, jika aku tidak berbicara sekarang, aku akan terus merasa seperti ini selamanya. Aku harus mengungkapkan semuanya. Meskipun aku takut reaksi Mas Ari akan semakin membuat semuanya semakin buruk. "Mas," suaraku terdengar berat, penuh emosi yang tidak bisa aku sembunyikan. "Kenapa kamu masih menjaga komunikasi dengan Tasya seperti ini? Kenapa kamu merasa perlu terus-menerus menghubunginya meskipun kamu tahu itu menyakitkan aku? Apa kamu pikir aku bodoh? Apa aku hanya bisa diam melihat semua ini terjadi?" Mas Ari tampak terkejut mendengar suaraku yang tegas dan penuh amarah. Dia menatapku sejenak, lalu menjawab dengan nada yang tampak lelah, "Gita, aku hanya memberi empati sedikit. Kenapa kamu nggak bisa percaya kalau aku nggak ada apa-apa dengan dia? Lagi pula aku sudah ngomong bukan, kalau aku nggak mau kehilangan kamu, itu nggak cukup buat kamu tenang." Aku merasa semakin kesal mendengar kata-kata itu. "Tapi Mas, aku merasa kamu lebih peduli padanya daripada aku. Kamu lebih sering berbicara dengannya, kamu lebih mendengarkan dia, dan kamu malah menenangkan dia ketika dia khawatir tentangmu. Lalu, aku di sini, merasa terabaikan. Apa kamu nggak lihat kalau ini menghancurkan aku?" Mas Ari menghela napas panjang, terlihat bingung dan frustrasi. "Gita, aku nggak ngerti kenapa kamu jadi begini. Aku nggak mau ada masalah di antara kita karena hal ini. Tasya itu temanmu juga loh." Aku merasa semakin terluka dengan jawaban itu. "Mas,
Itu bukan soal teman. Ini soal bagaimana kamu menyikapinya. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perasaanku, kamu menanggapinya dengan dingin, seolah-olah aku yang berlebihan. Aku nggak bisa terus seperti ini, Mas. Aku nggak bisa terus menjadi orang yang selalu merasa terabaikan. Dia terdiam, wajahnya terlihat semakin bingung. Gita, aku nggak mau kamu merasa seperti itu, tapi kalau aku nggak bisa menjaga hubungan dengan Tasya, kamu pasti merasa aku nggak peduli sama kamu. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti berada di ujung jurang. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memilih, Mas, antara aku atau Tasya. Kalau kamu masih merasa ada yang harus dijaga dengan dia, berarti kamu sudah memilih. Aku nggak bisa hidup seperti ini, di antara dua orang yang aku cintai, tapi justru membuat aku merasa sendirian. Ada keheningan yang panjang di antara kami. Mas Ari duduk terdiam, menatapku tanpa kata-kata. Aku tahu dia terjebak dalam kebingungannya, tapi aku juga merasa seperti aku sudah mencapai batas. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam hubungan yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Aku harus membuat keputusan untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku. Akhirnya, Mas Ari berdiri, berjalan ke arahku, dan meletakkan tangan di pundakku. Aku minta maaf kalau kamu merasa terluka. Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan Tasya begitu saja. Bagaimanapun juga dia sahabat kita, Gita. Jawaban itu membuat hatiku semakin rapuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama dengan rasa sakit ini. Tetapi yang pasti, aku tahu satu hal, aku harus memilih, tidak hanya untuk Mas Ari, tapi juga untuk diriku sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan panjang itu, aku merasa seperti berada dalam perangkap. Meskipun Mas Ari berjanji untuk lebih peduli dan memperbaiki segalanya, aku merasa bahwa hal itu hanya kata-kata kosong. Aku masih merasakan kecanggungan di antara kami, seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seolah-olah dia tidak sepenuhnya ada untukku. Mas Ari mungkin telah berjanji untuk memperbaiki hubungan kami, tetapi seiring berjalannya waktu, aku merasa janji itu semakin kabur. Di sisi lain, Tasya masih berusaha mendekati Mas Ari, meskipun aku sudah dengan jelas menolak kehadirannya. Seolah tak peduli dengan perasaanku, dia masih terus mencari cara untuk berada di dekatnya. Setiap kali kami bertemu, entah itu saat makan malam bersama, atau saat acara keluarga, Tasya selalu mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam percakapan kami berdua. Awalnya, Mas Ari tampak ragu, tetapi seiring berjalannya waktu, aku melihatnya mulai lebih banyak berbicara dengannya. Bahkan, terkadang aku merasa seperti aku hanyalah penonton dalam kehidupan mereka berdua. Hari itu, kami bertiga, aku, Mas Ari, dan Tasya, berkumpul di rumah karena ada acara makan malam bersama teman-teman lama kami. Aku sudah berusaha untuk tidak merasa cemas, untuk menikmati waktu bersama teman-teman. Namun, begitu Tasya datang, suasana di ruangan itu langsung berubah. Tasya menyapa Mas Ari dengan senyum yang terlalu manis, dan aku bisa melihat bagaimana Mas Ari langsung memberi perhatian lebih kepadanya, seolah-olah kami tidak pernah punya masalah sebelumnya. Aku menahan napas, mencoba untuk tidak terlihat cemas. Tasya duduk di samping Mas Ari, dan aku duduk di seberang mereka, merasa seperti orang asing dalam pertemuan itu. Setiap kali aku mencoba berbicara, Tasya selalu menyela, memberikan komentar atau tawa yang lebih berlebihan dari yang diperlukan. Aku mulai merasa tidak nyaman, merasa seolah-olah aku bukan bagian dari percakapan itu. Tasya terus menatap Mas Ari, mengarahkan segala perhatian padanya, seolah kami berdua tidak ada di sana. Aku merasa cemburu, tetapi lebih dari itu, aku merasa terhina. Rasanya seperti hubungan kami, yang seharusnya menjadi tempat di mana aku dan Mas Ari saling mendukung, kini telah dicuri oleh seseorang yang aku anggap sahabat. Aku berusaha untuk tidak menunjukkannya,
tetapi hatiku semakin sesak. Sambil tersenyum, aku mencoba untuk ikut bergabung dalam percakapan. Namun setiap kali aku berbicara, Tasya selalu mencuri perhatian dengan ceritanya yang lebih besar dan lebih menonjol. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia baru saja melakukan perjalanan bisnis, dan tentang segala hal yang seolah ingin menunjukkan bahwa dia lebih sukses, lebih menarik, lebih penting. Semua itu semakin membuatku merasa kecil. Aku merasa seperti bayangan di belakang mereka, tidak lebih dari sekadar figur yang hadir tanpa arti. Mas Ari, yang tadinya lebih terbuka dan perhatian padaku, mulai terlihat kebingungan. Aku bisa melihat dari caranya merespons Tasya yang lebih santai dan tidak begitu serius, bahwa dia terjebak dalam situasi ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, seolah terhimpit di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada aku, istrinya, yang merasa terluka dan cemas, dan di sisi lain, ada Tasya, yang terus berusaha menunjukkan dirinya sebagai teman yang lebih penting. Mas Ari hanya mengangguk dan tersenyum. Tidak banyak berbicara, tapi aku tahu dia merasa tertekan. Aku merasa terasingkan, duduk di meja itu, menatap piringku yang sudah kosong. Aku merasa seperti berada dalam hubungan yang penuh ketidakpastian, di mana semuanya berjalan tanpa kendali. Terkadang aku berpikir, apakah aku terlalu cemburu? Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa ini bukan soal cemburu semata. Ini adalah soal rasa dihargai. Apakah aku hanya dianggap sebagai bagian dari rutinitas hidup Mas Ari? Ataukah aku masih berarti baginya? Setelah makan malam, kami semua duduk di ruang tamu, tapi suasana semakin canggung. Tasya terus berbicara tentang dirinya, sementara Mas Ari lebih banyak mendengarkan tanpa memberikan banyak tanggapan. Aku duduk diam, mencoba untuk tetap tenang, tetapi aku merasa semakin kesal. Ini bukan lagi soal Tasya atau Mas Ari. Ini adalah tentang aku, tentang bagaimana aku merasa tidak dihargai dan tidak didengar. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku bisa mendengar suara Mas Ari dan Tasya masih berbicara di luar sana, dan meskipun aku berusaha untuk tidak memikirkannya, hatiku tetap merasa sakit. Aku merasa seperti aku hanya sebuah bayangan dalam hidup mereka, dan itu sangat menyakitkan. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan hubungan ini jika rasa tidak dihargai ini terus berlanjut. Tak lama kemudian, Mas Ari datang ke kamarku. Wajahnya tampak cemas. "Gita, kenapa kamu pergi ke kamar?" tanyanya dengan nada khawatir. "Kenapa kamu nggak ikutan ngobrol?" Aku memandangnya dengan lelah. "Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Rasanya kayak aku nggak ada di sini. Tasya terus mengelilingi kamu, dan aku cuma jadi orang ketiga yang nggak penting," jawabku dengan suara serak. Mas Ari tampak terkejut, dan aku bisa melihat penyesalan di matanya. "Gita, itu bukan yang aku maksudkan. Aku nggak ingin kamu merasa seperti itu." "Lalu kenapa kamu nggak melakukan apa-apa?" jawabku dengan tegas. "Kenapa kamu biarkan dia terus mendekat? Kamu nggak lihat kalau ini menyakitkan aku?" Dia terdiam sejenak, tampak berpikir keras. "Gita, maaf. Aku bingung harus bagaimana." Aku merasa semakin kecewa. "Aku juga bingung, Mas. Tapi kalau kita terus begini, aku nggak tahu apa yang akan terjadi." Mas Ari diam, seolah mencoba mencerna semua yang aku katakan. Aku tahu saat itu, kami berdua berada dalam titik yang sangat sulit. Tasya mungkin tidak akan pernah berhenti mencoba untuk mendapatkan perhatian Mas Ari, dan aku harus memutuskan apakah aku masih bisa bertahan di tengah semua ini, ataukah saatnya aku melepaskan diri dari rasa sakit yang terus-menerus menghantui. Beberapa minggu berlalu, dan hidup terasa semakin canggung. Meskipun Mas Ari berusaha lebih terbuka dan mencoba memperbaiki hubungan kami, aku masih merasa tidak ada yang benar-benar berubah. Setiap kali aku melihat Tasya mencoba mendekat, aku merasa hatiku semakin hancur. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, bahkan semakin aktif menghubungi Mas Ari.
Aku merasa seperti hidup dalam ketegangan yang tak kunjung reda, dan semakin sering aku bertanya-tanya apakah aku hanya menghabiskan waktu di dalam hubungan yang dipenuhi keraguan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang tak terduga. Mas Ari mulai semakin menjauh dari Tasya, meskipun dengan perlahan dan tak langsung. Aku melihatnya menghindar setiap kali Tasya mencoba menghubunginya atau mencari alasan untuk bertemu. Perlahan-lahan, komunikasi antara mereka mulai berkurang, dan aku merasakannya. Bahkan, pada suatu hari, Mas Ari datang kepadaku dengan ekspresi yang penuh kelelahan. "Gita," katanya dengan suara pelan, "aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah membiarkan semuanya terjadi begitu saja, dan aku seharusnya lebih tegas. Aku minta maaf kalau kamu merasa terluka." Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi tetap ada ketegangan di dalam diriku. Aku tahu, meskipun Mas Ari akhirnya menyadari kesalahannya, tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang. Kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata saja. Aku harus berhati-hati. Meskipun Mas Ari berusaha memperbaiki semuanya, aku tahu aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi. Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi tetap ada ketegangan di dalam diriku. Aku tahu, meskipun Mas Ari akhirnya menyadari kesalahannya, tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang. Kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata saja. Aku harus berhati-hati. Meskipun Mas Ari berusaha memperbaiki semuanya, aku tahu aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi. Di sisi lain, Tasya mulai merasakan dampak dari tindakannya. Setelah beberapa kali berusaha untuk mendekati Mas Ari, dia mulai kehilangan banyak dukungan dari teman-teman dekatnya, termasuk aku. Mereka yang dulu mendukung persahabatannya denganku mulai merasa canggung dan menjauh. Beberapa teman yang mengetahui apa yang terjadi antara kami mulai memberi peringatan kepada Tasya, dan perlahan-lahan, dia kehilangan banyak hubungan yang sebelumnya dekat dengannya. Aku mendengar dari beberapa teman bahwa Tasya merasa kesepian, merasa bahwa dunia seakan menjauh darinya. Aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya hubungan kami mulai pulih. Namun di sisi lain, aku juga merasa tidak enak hati melihat Tasya, yang dulu menjadi sahabat terdekatku, berada dalam kesulitan. Rasanya seperti karma datang dengan cara yang sangat berbeda. Apa yang dia lakukan telah memengaruhi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya kehilangan hubungan persahabatan dengan aku, tetapi juga dengan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Hari itu, aku menerima pesan dari Tasya. Awalnya, aku ragu untuk membukanya, tapi entah kenapa, aku merasa perlu mengetahui apa yang ingin dia katakan. Dalam pesan itu, dia mengungkapkan penyesalannya, meskipun kata-katanya terdengar hampa. "Gita, aku minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaikinya. Aku merasa sangat kehilangan dan menyesal. Aku berharap suatu hari kita bisa berbicara lagi." Aku terdiam membaca pesan itu. Perasaan campur aduk kembali datang. Aku merasa sedikit terharu, namun juga bingung. Seharusnya aku merasa lega, karena dia akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi ada bagian dari diriku yang merasa bahwa penyesalannya datang terlambat. Aku tahu bahwa perasaanku tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang telah terjadi. Persahabatan kami, yang dulu begitu erat, kini hancur begitu saja, dan aku tidak yakin apakah ada yang bisa memperbaikinya. Namun, satu hal yang pasti, Tasya telah merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Karma memang datang dengan cara yang tak terduga, tetapi aku tahu bahwa itu adalah bagian dari hidup. Terkadang, kita harus membayar harga atas pilihan-pilihan kita, dan Tasya akhirnya harus merasakan dampak dari keputusan yang telah dia buat. Malam itu, Mas Ari dan aku duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang bagaimana kami bisa melanjutkan hidup kami setelah semua yang terjadi. "Aku tahu ini tidak mudah, Gita,"
kata Mas Ari, menatapku dengan serius. Aku sadar bahwa aku telah merusak banyak hal, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa menjalani hidup bersama dengan lebih baik. Aku memandangnya, mencoba untuk membaca ekspresi di wajahnya. Ada penyesalan di sana, tapi juga ada harapan. Aku tahu bahwa memperbaiki hubungan yang rusak bukanlah hal yang mudah, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membuat semuanya berjalan dengan benar. Mas, jawabku, suaraku terasa pelan namun tegas. Aku ingin kita memperbaiki hubungan ini, tapi itu hanya bisa terjadi jika kamu benar-benar berubah. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa lebih menghargai aku, dan tidak lagi membiarkan orang lain masuk begitu saja ke dalam kehidupan kita. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Mas Ari mengangguk dengan serius. Aku janji, Gita. Aku akan berusaha lebih keras. Aku memandangnya dengan hati yang penuh pertanyaan. Apakah aku bisa benar-benar memaafkan semua yang terjadi? Apakah kita bisa benar-benar memulai dari awal dan memperbaiki semuanya? Aku tidak tahu jawabannya. Namun, aku tahu satu hal, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin ada harapan untuk hubungan ini. Jika Mas Ari benar-benar ingin berubah, mungkin kita masih bisa memperbaikinya. Tetapi aku juga sadar bahwa itu akan memakan waktu, dan perjalanan ini belum berakhir. Karma telah datang untuk Tasya, dan kini aku harus menentukan langkah selanjutnya dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku tahu aku harus menjaga diriku sendiri, dan jika kami bisa melewati ujian ini, mungkin kita bisa membangun kembali hubungan kami dengan lebih kuat. Tetapi itu semua tergantung pada kami berdua. Setelah semua yang terjadi, kehidupan kami, Mas Ari dan aku, mulai menemukan jalannya kembali. Tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah tercipta, tetapi aku merasa bahwa perlahan-lahan kami mulai membangun kembali fondasi yang hancur. Perjalanan ini tidak mudah, dan masih banyak yang harus kami hadapi, tetapi ada satu hal yang aku sadari, kami berdua telah berubah. Mas Ari menjadi lebih terbuka. Ia mulai menunjukkan perhatiannya dengan cara yang lebih nyata, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Ia berusaha menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku, mengajakku berbicara tentang masa depan, dan memperlihatkan bahwa ia benar-benar ingin membangun kepercayaan yang dulu sempat retak. Aku bisa merasakan perubahan itu, meskipun terkadang masih ada keraguan yang mengganjal di dalam hatiku. Aku tahu bahwa untuk bisa melanjutkan, aku harus memberi ruang untuk perubahan itu, meskipun itu bukan hal yang mudah. Namun, aku juga menyadari bahwa aku harus melangkah dengan hati-hati. Kepercayaan yang rusak tidak bisa begitu saja diperbaiki dengan janji atau kata-kata. Aku harus melihat perubahan tersebut seiring berjalannya waktu. Kadang-kadang, ketika aku merasa ragu, aku mengingat kembali apa yang telah terjadi dan mengingatkan diriku sendiri untuk tidak terlalu cepat percaya. Aku harus belajar untuk melindungi hatiku, meskipun aku ingin memperbaiki hubungan ini. Di sisi lain, Tasya tidak lagi hadir dalam hidup kami. Setelah menyadari konsekuensi dari tindakannya, dia memilih untuk menghilang dari pertemanan kami. Aku mendengar bahwa dia berusaha memperbaiki hubungan dengan beberapa orang yang sempat menjauh, tetapi aku tahu bahwa persahabatan kami tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Rasanya berat, karena aku telah kehilangan sahabat yang aku anggap seperti saudara. Namun aku tahu bahwa dalam hidup, kita harus memilih untuk menjaga diri kita sendiri, terutama ketika orang yang kita percayai malah menyakiti kita. Suatu hari, aku duduk bersama Mas Ari di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan senyuman, kini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang telah kami lalui. Kami masih berdua, tetapi kami sudah berbeda. Kami telah melalui banyak hal, dan meskipun kami merasa lebih dekat, ada kesadaran bahwa perjalanan kami belum selesai. Kami harus terus bekerja keras untuk menjaga hubungan ini tetap hidup, untuk terus berusaha saling mengerti,
saling menghargai, dan saling mendukung. Mas Ari memandangku dengan lembut. Gita, aku tahu aku masih banyak kekurangan, tapi aku akan terus berusaha. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, Mas. Aku juga ingin kita bisa lebih baik. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang janji, ini tentang tindakan. Aku ingin melihat bahwa kamu bisa berubah, dan kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dia mengangguk, dan aku bisa melihat ada ketulusan dalam matanya. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, dan aku tidak bisa mengharapkan segalanya berubah dalam semalam. Tetapi aku juga tahu bahwa jika kami berdua berusaha, kami bisa melewati segala rintangan yang ada di depan. Kami memutuskan untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa memperkuat hubungan kami. Kami mulai meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama, pergi berlibur ke tempat-tempat baru, atau bahkan hanya sekadar duduk bersama menikmati secangkir kopi. Setiap momen yang kami habiskan bersama menjadi lebih berarti, lebih berharga. Kami belajar untuk saling menghargai, mengerti, dan memberi ruang untuk perubahan. Aku tahu bahwa kepercayaan yang telah terbangun kembali tidak akan sempurna. Akan ada masa-masa ketika keraguan datang menghantui, tetapi aku belajar untuk menghadapinya dengan lebih sabar. Aku juga belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kemudahan. Terkadang ada luka yang harus disembuhkan, ada waktu yang harus diberikan untuk tumbuh. Dan meskipun tak ada jaminan bahwa kami akan selalu baik-baik saja, aku merasa bahwa kami memiliki kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik bersama-sama. Tasya, di sisi lain, mungkin telah melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Mungkin dia akan menemukan jalan baru, atau mungkin dia akan terus terjebak dalam penyesalan. Aku tidak tahu pasti, dan sejujurnya, aku tidak ingin tahu. Apa yang terjadi antara kami berdua sudah cukup jelas, dan aku merasa bahwa aku tidak lagi perlu terperangkap dalam kisah masa lalu itu. Aku kini fokus pada diriku sendiri, pada Mas Ari, dan pada masa depan kami. Kami berdua masih berjuang untuk menjadi pasangan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih saling mendukung. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan meskipun tidak selalu sempurna, aku merasa bahwa hidup kami kini lebih bermakna. Kami sudah belajar banyak dari kesalahan yang telah dibuat, dan meskipun kami belum sepenuhnya pulih dari semua yang terjadi, kami berdua memiliki harapan yang lebih besar untuk masa depan. Kami tahu bahwa hidup terus berjalan, dan kami harus terus berjalan bersama, saling mendukung dan menjaga cinta yang ada di antara kami. Itulah yang akhirnya penting. Tidak peduli seberapa besar luka yang pernah ada, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan perjalanan ini bersama, dengan penuh pengertian dan penuh cinta.